Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih melanjutkan adab-adab zahir tilawah Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada ats-tsalitsu, adab yang ketiga, yaitu fi wajhil qismati, di dalam cara membagi bacaan Al-Qur'an. Amman khatama fil usbu'i marratan, adapun orang yang dia mengkhatamkan Al-Qur'an fil usbu' di dalam satu minggu, marratan satu kali, fayaqsimul Qur'an, maka dia membagi Al-Qur'an sab'ata ahzabin, menjadi 7 golongan. Jadi Al-Qur'an dibagi menjadi 7 golongan. Faqad hazzaba, sungguh telah menggolong-golongkan, as-sahabatu, para sahabat radhiyallahu anhum, telah menggolong-golongkan Al-Qur'an ahzaban, menjadi beberapa golongan. Faruwiya, maka diriwayatkan, anna Utsman radhiyallahu anhu, bahasanya Utsman radhiyallahu anhu, kana yaftatihu, adalah beliau memulai bacaan Al-Qur'annya itu Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Jadi beliau memulai bacaan Al-Qur'annya pada malam Jumat. Dimulai bil Baqarah, dengan surah Al-Baqarah, ilal Maidah, sampai surah Al-Maidah. Jadi malam Jumat beliau mulai membaca surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah. Kemudian walailatas sabti, dan pada malam Sabtunya beliau mulai dengan bil Al-An'am, dengan surah Al-An'am ila Hud, sampai surah Hud. Kemudian walailatal Ahad, dan pada malam Ahadnya itu bi Yusuf, itu membaca surah Yusuf ila Maryam, sampai surah Maryam. Kemudian walailatal Itsnain, dan pada malam Seninnya bi Toha, membaca surah Toha ila Tasin Mim Musa wa Fir'aun. Kemudian walailatal Tsulatsa, dan pada malam Selasanya beliau membaca bil Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ila Shad, sampai kepada surah Shad. Kemudian walailatal Arbi'a, dan pada malam Rebunya beliau membaca bitanzil ila Rahman, yaitu tanzil ini surah Az-Zumar, dibaca sampai surah Ar-Rahman. Jadi malam Rebunya beliau membaca surah Az-Zumar sampai surah Ar-Rahman. Wa yakhtimu, dan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an Lailatul Khamis, pada malam Kemisnya. Nah, ini adalah cara mengkhatamkan Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yaitu dengan cara pembagi-bagian semacam ini. Al-Qur'an digolong-golongkan atau dibagi-bagi semacam ini, sehingga Al-Qur'an bisa dikhatamkan di dalam satu minggu sekali. Jadi dimulai dari malam Jumat, kemudian dikhatamkan pada malam Kamis. Wa Ibnu Mas'udin, dan Ibnu Mas'ud, kana yaqsimuhu, adalah beliau membagi Al-Qur'an menjadi sab'ata aqsamin, menjadi 7 bagian. Jadi Sayyidina Utsman beliau membagi Al-Qur'an menjadi 7 bagian. Tetapi la ala hadza tartib, tidak sebagaimana tartib yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Jadi para sahabat, mereka ini memiliki cara sendiri-sendiri di dalam membagi-bagi Al-Qur'an. Qil, dikatakan, ahzabul Qur'an, golongan-golongan Al-Qur'an itu sab'atun, ada 7. Jadi golongan-golongan Al-Qur'an itu ada 7. Fal hizbul awwalu, adapun hizib yang pertama, golongan Quran yang pertama, itu salasu suwarin, terdiri dari 3 surah.
Kemudian wal hizbus tsani, golongan yang kedua itu terdiri dari khamsus suwarin, dari 5 surah. Wal hizbus tsalitsu, sementara hizib yang ketiga, golongan yang ketiga itu sab'u suwarin, terdiri dari 7 surah. Wa rabi'u, hizib yang keempat itu tis'u suwarin, terdiri dari 9 surah. Wal khamisu, sementara hizib yang kelima itu ihda asyrata suratan, yaitu terdiri dari 11 surah. Wasadisu, yang keenam salasa asyrata suratan, terdiri dari 13 surah. Wasabi'u, kemudian yang terakhir yang ketujuh itu adalah al-mufassal. Al-mufassal ini adalah surah-surah yang dipisah-pisah dengan bismillah, yaitu min surati Qaf, yaitu dimulai dari surah Qaf ila akhirih, sampai akhir Al-Qur'an, sampai An-Nas. Ini pembagian yang terakhir, yaitu dibagi dari surah Qaf sampai qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir. Fahakadha, demikianlah hazzabahu sahabah, telah menggolong-golongkan Al-Quran as-sahabatu, para sahabat, ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa kanu, dan adalah mereka para sahabat itu yaqra'unahu, mereka membaca Al-Quran kadzalika, sebagaimana cara yang di atas ini. Al-Quran dibagi menjadi 7 golongan. Wa fihi, dan di dalam para sahabat menggolong-golongkan Al-Quran semacam ini khobarun, ada hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan ini di golong-golongan tadi itu qabla an tu'mala, ini sebelum dilakukan al-akhmas, pembagian 1/5, wal awashir, dan sebelum dilakukan pembagian 1/10, wal ahzab, wal ajza, dan sebelum dilakukan pembagian per juz, 1 juz, 2 juz, seperti itu. Jadi sebelum Al-Quran dibagi 1/5, 10/10, dan per juz per juz, pembagian Al-Quran tadi itu seperti pembagiannya para sahabat tadi. Fama siwa hadza, adapun pembagian-pembagian selain pembagian ini itu muhdatsatun, itu adalah pembagian yang diada-adakan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.